Salam sehat semuanya. Bertemu kembali di pembelajaran biologi kelas 10 MIPA, materi klasifikasi makhluk hidup. Untuk pertemuan kali ini kita fokus untuk pembahasan soal, yaitu topik penamaan nama ilmiah dan tingkatan takson. Kita langsung saja mulai dari soal nomor 1. Perhatikan nama ilmiah berikut. Penulisan nama ilmiah sesuai dengan sistem binomial nomenklatur adalah ada 5 nama ilmiah. Yang pertama Solanum lycopersicum, 2 Mangifera indica, 3 Origia sativa var membramo, 5 Panthera tigris sumatrae, 5 Rosa multiflora L. Nah, untuk menjawab soal nomor 1 yang perlu diperhatikan adalah kaidah penulisan binomial nomenklatur atau sistem tata nama ganda yang dikenalkan oleh Bapak taksonomi Carolus Linnaeus. Jika kita lihat dari aturan sistem binomial nomenklatur, ini untuk jawaban nomor 1 yang benar adalah 3, 4, dan 5. Karena berdasarkan aturannya yang pertama menggunakan bahasa Latin. Untuk menggunakan bahasa Latin dari 5-5-nya sudah tepat. Nah, untuk aturan yang kedua, kata pertama sebagai penunjuk genus, kata kedua sebagai penunjuk spesies. Kita misalkan yang nomor 5-nya ini, Rosa, ini sebagai kata pertama, berarti tadi sebagai penunjuk genus. Sedangkan kata kedua yang ini, multiflora, ini adalah sebagai penunjuk spesies. Kemudian aturan yang berikutnya, kata pertama diawali dengan huruf kapital dan kata kedua ditulis dengan huruf kecil. Nah, untuk aturan yang tadi berarti yang nomor 1 sudah jelas salah. Nomor 1 sudah jelas salah, yaitu di Lycopersicumnya L-nya huruf kapital, jadi salah. Untuk yang nomor 2, 3, 4, dan 5 ini sudah memenuhi aturan penulisan binomial nomenklatur. Kemudian aturan yang selanjutnya adalah nama genus dan nama spesies ditulis miring atau di garis bawah secara terpisah. Di garis bawah secara terpisah atau ditulis miring. Berarti untuk yang nomor 2 ini karena tidak terpisah jadi salah. Kemudian nomor 3 ini penulisannya sudah di garis bawah dengan terpisah, sudah benar. Nomor 4 dan nomor 5 juga sudah benar. Kemudian aturan yang berikutnya, jika penunjuk spesies terdiri dari 2 kata, digunakan tanda hubung. Tanda hubung kita misalkan contohnya nama Latin kembang sepatu. Nama Latin kembang sepatu yaitu Hibiscus rosa sinensis. Nah, ini untuk menjadi penulisan yang sesuai dengan sistem binomial nomenklatur, berarti ini harus dituliskan seperti ini, yaitu Hibiscus rosa sinensis, ditulis miring atau di garis bawah secara terpisah. Karena penunjuk spesies terdiri dari 2 kata. Jadi digunakan sebagai menggunakan tanda penghubung. Kemudian untuk di nomor 4-nya itu terdiri dari 3 kata. Nah, untuk yang nomor 4 yang
Panthera sebagai penunjuk genus, Tigris sebagai penunjuk spesies, sedangkan Sumatrae, yang Sumatrae di sini, ini sebagai penunjuk subspesies harimau Sumatera. Sedangkan untuk yang nomor 3, yang ada kata Oryza sativa var titik membramo. Nah, var-nya ini untuk penunjuk varietas. Penunjuk varietas. Berarti padi varietas membramo. Varietasnya tidak digaris bawah atau tidak dimiringkan karena bukan nama ilmiah. Kemudian aturan yang berikutnya, nama penemu atau deskriptor. Nama penemu atau deskriptor dapat dituliskan di belakang nama spesies dengan huruf tegak dan tanpa digaris bawah, seperti yang di nomor 5. Rosa multiflora L. Nah, yang L-nya ini sebagai nama penemu atau deskriptor. Nah, kita misalkan yang Rosa multiflora, berarti nama penemunya adalah Linnaeus. Seperti itu. Nah, kemudian tambahannya, pada tumbuhan kata ketiga itu sebagai varietas. Kata ketiga, seperti yang tadi nomor 3 ya. Kata ketiganya yang membramo ini sebagai varietas. Untuk hewan, kata ketiganya itu adalah sebagai penunjuk subspesies. Seperti itu. Yang di nomor 4 tadi. Nah, jadi untuk soal nomor 1, penulisan yang sesuai dengan sistem binomial nomenklatur adalah 3, 4, dan 5. Yang C. 3, 4, dan 5. Soal nomor 2. Berikut ini merupakan penulisan nama famili pada tumbuhan yang tepat. Nama famili pada tumbuhan yang tepat. Nah, berarti untuk yang nomor 2, yang perlu diperhatikan adalah pemberian nama pada tingkatan takson tumbuhan. Pemberian nama pada tingkatan takson tumbuhan. Takson tumbuhan. Nah, di sini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, kita lihat di tingkat, kalau untuk tingkat kingdom, untuk tumbuhan kan kingdomnya plantae. Nah, untuk yang divisi, ada aturannya, aturan penulisan di tingkat divisi. Nah, untuk yang divisi penulisannya ditambah akhiran pita. Misalkan adalah divisi spermatofita atau bryophyta atau pteridophyta, seperti itu. Spermatophyta. Ada tambahan akhiran pita. Kemudian yang tingkatan berikutnya adalah klasis. Nah, untuk klasis ada aturan penulisannya, yaitu ditambah akhiran edonae. Atau bisa juga opsida. Nah, misalkan adalah monocotyledonae. Ini akhiran edonae. Atau liliopsida, seperti itu. Kemudian
tingkatan takson yang berikutnya adalah ordo. Nah, untuk ordo ditambah akhiran ales. Ditambah akhiran ales. Misalkan adalah poales. Nah, ini poales. Untuk yang bangsa rumput-rumputan. Kemudian tingkatan yang berikutnya adalah famili. Familia. Nah, untuk familia ditambah akhiran aceae. Aceae. Nah, misalkan adalah Graminae atau Poaceae. Ada akhiran aceae-nya atau suku rumputan. Nah, kalau untuk mungkin tambahannya untuk hewan ya, untuk hewan itu biasanya lebih diperhatikan nanti di tingkat famili. Untuk yang hewan, kalau di tingkat famili itu ditambah akhiran idae. Contoh misalkan Felidae. Ini suku dari kelompok kucing-kucingan. Nah, jadi yang nomor 2 itu soalnya berkaitan dengan nama famili pada tumbuhan. Berarti tadi adalah ada penambahan akhiran aceae. Nah, ini. Jadi yang benar itu adalah 2 dan 4. 2 dan 4. Sedangkan satunya itu sudah ales. Berarti ini adalah ordo. Kemudian poales juga sama, ini adalah ordo. Sedangkan solanum. Nah, untuk solanum ini sebagai penunjuk genus. Jadi untuk yang tingkat famili, penulisan yang tepat di tumbuhan adalah 2 dan 4. Atau jawabannya ini bisa C. Seperti itu. Karena kalau untuk yang jika yang benar 1, 2, 3 itu A. Kemudian 1, 3 benar itu B. 2, 4 C. Jika yang benar itu hanya nomor 4-nya itu adalah D. Kemudian jika semuanya benar, jawabannya adalah yang E. Tadi adalah yang benar 2 dan 4. 2 dan 4. Ini. Soal nomor 3, perhatikan gambar tingkatan klasifikasi berikut. Jika A adalah Solanum lycopersicum, nama ilmiah dari tomat, maka D adalah A. Solanaceae, B. Solanum, C. Solanales, D. Spermatophyta, E. Dicotyledonae. Nah, untuk mempermudah menjawab soal nomor 3, perlu kita perhatikan dulu untuk yang aturan tadi. Aturan penulisan pada tingkatan takson beserta urutannya. Nah, untuk yang pertama kita lihat urutannya dulu. Urutan pada tingkatan takson baik di tumbuhan ataupun di hewan. Nah, untuk mengingat dua-duanya cukup diingat salah satu saja. Nah, kita misalkan untuk yang tingkatan takson hewan, diingat ini. Capsi of GS ya. Capsi dari Gading Serpong. Nah, itu maksudnya untuk mempermudah mengingat yang K itu ini K ini adalah sebagai kingdom. Ini sebagai kingdomnya. Kemudian untuk yang F ini sebagai filum. Nanti kalau di tumbuhan ya tinggal diganti menjadi divisio. Ini khusus tumbuhan. Nah, kemudian yang C adalah klasis, kelas. Kemudian O ini adalah ordo atau bangsa. Kemudian
F. F adalah familia atau suku dalam Indonesia ya. Kemudian G ini adalah genus atau marga. Dan S adalah spesies atau jenis. Nah, ini urutan untuk tingkatan takson hewan. Kalau di tumbuhan, kingdom, divisi, klasis, ordo, familia, genus, dan spesies. Nah, kembali ke soal. Nah, tadi yang disebutkan bahwa jika A adalah Solanum lycopersicum. Nah, untuk A, ini A, Solanum lycopersicum. Harus jangan seperti ini ya untuk penulisannya. Kemudian untuk yang B adalah genusnya. Solanum lycopersicum sebagai nama spesies. Nah, untuk genusnya adalah Solanum. Ini juga penulisannya harus dimiringkan atau di garis bawah. Kemudian yang C itu adalah tingkatannya, berarti ini adalah famili. Untuk famili di Solanum lycopersicum, familinya adalah Solanaceae, ditambah akhiran Aceae tadi. Kemudian untuk yang D, setelah famili, ini adalah ordo atau bangsa. Berarti kalau tadi di bangsa atau ordo, aturannya adalah tambahan akhiran ales. Jika familinya adalah Solanaceae, berarti ordonya adalah Solanales. Nanti jika misalkan dilanjutkan sampai ke bagian E, nih, yang E, berarti ini tingkatan kelas. Nah, untuk kelasnya tadi akhiran Edonae atau Opsida. Nah, berarti untuk yang tomat ini termasuk ke dalam Dicotyledonae. Dicotyledonae. Atau Magnoliopsida. Ya. Magnoliopsida. Akhiran Opsida atau akhiran Edonae. Tadi akhiran ales di ordo, kemudian Aceae di famili, kemudian untuk yang genusnya ya kata pertamanya. Jadi jawaban untuk nomor 3 D. Yang ditanya adalah D. Berarti yang D itu adalah yang ordonya atau yang Solanales. Jadi jawabannya adalah yang C. Ini ya. Itu yang C. Nah, kalau yang D-nya itu spermatopita, nah itu sudah tingkatan divisi. Seperti itu ya. Untuk soal yang terakhir. Soal yang terakhir, perhatikan nama organisme berikut. Organisme yang memiliki kekerabatan yang cukup dekat ditunjukkan oleh nomor. Ada 6 nama ilmiah, ada Curcuma domestica, Musa textilis, kemudian Felis domestica, ada Musa paradisiaca, Solanum nigrum, dan yang terakhir Piper nigrum. Nah, jawaban yang tepat karena yang berkaitan dengan hubungan kekerabatan yang benar adalah yang mana? Gitu. Nah, dari organisme tersebut yang memiliki hubungan kekerabatan yang dekat adalah yang nomor 2 Musa textilis dan nomor 4 Musa paradisiaca. Musa textilis dan Musa paradisiaca. Nah, di sini kata kuncinya ini giginya, biologi giginya, tinggal cari genus yang sama. Ya. Karena berdasarkan aturannya itu di tingkatan taksonominya, bahwa semakin rendah tingkatan takson, maka persamaan cirinya akan semakin banyak, anggotanya akan semakin sedikit,
perbedaannya sedikit, dan hubungan kekerabatannya akan semakin lebih dekat karena memiliki persamaan ciri yang banyak. Begitu juga sebaliknya, semakin tinggi tingkatan takson, berarti persamaannya sedikit, perbedaannya banyak, anggotanya banyak, dan hubungan kekerabatannya akan semakin jauh. Nah, karena untuk yang nomor 4 ini, yang benar itu adalah 2 dan 4. Karena kedua-duanya memiliki genus yang sama, yaitu sama-sama genus Musa. Sama-sama genus Musa. Walaupun spesiesnya berbeda, Musa textilis dan Musa paradisiaca, namun keduanya merupakan jenis pisang. Tuh ya. Jangan dilihat yang penunjuk spesiesnya, misalkan yang Curcuma domestica, ya. Kemudian Felis domestica, atau yang Solanum nigrum dengan Piper nigrum. Karena untuk yang Curcuma domestica itu kan nama ilmiah dari kunyit. Ini dari kunyit atau temulawak ya. Kemudian untuk yang nomor 3 itu adalah Felis domestica. Felis domestica kan ini nama ilmiah dari kucing rumah. Itu udah jauh berbeda, kunyit dengan kucing rumah ya. Atau tadi yang nomor 5, Solanum nigrum, itu adalah nama dari lencak ya. Kemudian untuk yang nomor 6-nya, Piper nigrum, itu nama ilmiah dari lada. Nah, jadi jawaban yang tepatnya sudah jelas 2 dan 4. Atau opsinya opsi yang D ya. Ini tinggal cari genus yang sama. Tadi kata kuncinya. B-nya. Tuh ya. Oke, jadi sampai di situ pembahasan kita yang berkaitan dengan penamaan nama ilmiah berdasarkan binomial nomenklatur dan tingkatan takson. Mudah-mudahan apa yang kita bahas hari ini sangat membantu di dalam penguasaan materi di materi klasifikasi makhluk hidup. Terima kasih. Salam sehat. Tuhan Yesus memberkati.